Laporan penipuan oleh Dimas Kanjeng taat pribadi terus bermunculan. Para mantan pengikutnya kini belak-belakan membuka tipu muslihat taat pribadi. Salah satu mantan pengikut taat pribadi adalah Suparman. Warga desa Sidorejo, kecamatan Sukorjo, Ponorogo ini pernah menjadi tim siluman atau tim pencari pengikut padepokan taat pribadi. Semasa menjadi pengikut taat pribadi, Suparman bersama adiknya mengaku sudah menyetor lebih dari 5 miliar rupiah ke padepokan. Suparman mengaku semua aksi taat pribadi hanyalah kebohongan semata. Sebelumnya, Suparman diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Timur terkait penipuan taat pribadi. Suparman mengaku telah merekrut ribuan pengikut padepokan. Kesaksian Suparman dibutuhkan untuk mengungkap dugaan penipuan serta dugaan pembunuhan 2 pengikut taat pribadi. Saya nggak lengkap, nama lengkapnya ya Suparman. Lalu apa saja pengakuan dari mantan pengikut taat pribadi? Saat ini kami sudah terhubung lewat sambungan Skype dengan Suparman, mantan Sultan Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi. Selamat sore, Pak Suparman. Oh iya, selamat sore. Pak Suparman, bisa Anda ceritakan bagaimana kemudian awal mula Anda ikut sampai kemudian Anda terjun merekrut dalam Padepokan Dimas Kanjeng, Pak Suparman? Ini ya kelihatannya janjinya itu terlalu pasti, terlalu meyakinkan, karena barang siapa yang ikut acara Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi dijamin pasti kaya, sebentar lagi pasti kaya, dan uangnya dijamin halal. Anda percaya dengan jaminan pasti kaya, uang dijamin halal, Anda percaya itu? Waktu itu percaya. Bagaimana Anda bisa percaya? Anda mendapatkan, artinya Anda mendapatkan bukti, Anda mendapatkan sejumlah uang sehingga membuat Anda percaya? Karena dia mempunyai ilmu untuk memunculkan uang, sebetulnya kelihatannya ada aja. Dan Anda mendapatkan sejumlah uang? Ya enggak, uang itu dikembalikan lagi, hanya ditampakkan gitu aja. Hanya ditampakkan, itu yang membuat Anda percaya? Ya. Pak Suparman, sebelum kita masuk, saya tanya lebih dalam lagi, saya ingin bertanya, Anda tergabung dalam tim siluman, kenapa namanya tim siluman, Pak Suparman? Itu rahasianya taat pribadi itu. Rahasianya taat pribadi, katanya untuk memantau setelah cair nanti, untuk memantau uang barokah dari taat pribadi dari padepokan itu digunakan untuk apa? Karena mau ikut acara padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi itu ada janji juga itu, tidak diperbolehkan melanggar aturan agama, larangan aturan negara gitu loh. Adakah yang kemudian melenceng dari ajaran agama Islam menurut Anda? Terlalu banyak akhirnya, makanya saya menyatakan diri untuk keluar. Makanya Anda menyatakan untuk keluar? Ya. Tapi fungsi tim siluman itu sendiri apa sih, Pak Suparman? Setelah saya nanti, selain untuk memantau realisasinya dana ke masyarakat, katanya untuk menyantuni di beberapa negara yang kena musibah. Sepertinya di Timur Tengah, sekarang ini sedang gencar-gencarnya di kawasan Palestina itu. Tapi betulkah itu terjadi? Nah, itu makanya saya akhirnya menyatakan diri untuk mengundurkan diri, dan saya minta kembali uang yang telah saya setor. Setelah Anda meminta sejumlah uang yang telah Anda setor, apa hasilnya? Atau apa tanggapan dari Kanjeng Dimas, Pak Suparman? Itu malahan bikin ulah taat pribadi. Melarang apa, Pak Suparman? Maaf, kurang jelas? Akhirnya bikin ulah. Bikin ulah? Iya. Seperti apa misalnya? Pernyataan-pernyataan, diantaranya adik saya itu disuruh menandatangani surat sepakat dana yang telah disetor untuk donatur padepokan tidak akan diminta kembali sampai suksesnya acara padepokan, sampai kapanpun tidak akan diminta kembali sampai suksesnya padepokan. Artinya dana yang Anda setorkan tidak akan kembali? Ya, bukan rekayasanya taat pribadi. Pak Suparman, pertama kali Anda sadar, Anda tertipu, apa yang dikatakan Dimas Kanjeng selama ini adalah tipuan, dan Anda terjebak di dalam padepokan, itu bagaimana ceritanya? Agak panjang Mbak ya.
itu pertengahan 2014 saya sering ketemu sama Kak Ismail yang nggak ada itu sekarang. Saya mendapat bocoran dari Kak Ismail yang situ Bondo itu. Kemudian setelah dikasih tahu, waduh, gimana ini sih? Kita saja terlalu rusak ekonomi kita, terus gimana sekarang mau minta kembali? Mau berani ya minta kembali gitu. Ternyata begitu macam taat pribadi, kalau memang bisa mencarikan, tolong dicarikan. Kalau enggak, tolong minta yang dari uang yang dari saya minta kembali. Baik. Oke. Pak Suparman, ini kan ada sejumlah pertanyaan, ada sejumlah kemudian makam-makam misterius yang ditemukan, ada pengikut taat pribadi juga yang saat ini kasusnya sedang berjalan, ada 2 yang kemudian dibunuh. Ketika Anda sadar Anda tertipu, kemudian Anda ingin menarik uang Anda, ada tidak ancaman-ancaman yang kemudian menjurus kepada ancaman pembunuhan misalnya? Itu yang dituju mau diculik itu adik saya sekarang. Adik kandung saya. Adik Anda diancam untuk dibunuh? Mau diculik, itu penculik itu pernah tanya di dekat sini, kurang lebih 500 meter itu tanya. Di toko itu. Tanya. Namanya siapa, ciri-cirinya begini, itu pernah. Baik. Pak Suparman, ini pertanyaan terakhir saya untuk Anda. Anda merekrut sejumlah orang, kemudian ada sejumlah uang yang telah disetorkan dan tidak mungkin ditarik hingga saat ini. Apa pertanggungjawaban yang Anda sampaikan kepada para pengikut yang sudah Anda rekrut? Saya sedang melapor ke Polda 2015 bulan 5 itu. Itu untuk saya nangkis jawaban dari orang-orang. Baik. Terima kasih. Pak Suparman telah bergabung bersama kami. Itu dia tadi salah satu mantan pengikut dari Dimas Kanjeng taat pribadi yang memang sudah menyadari bahwa ia tertipu dan ia dulu sempat menjadi salah satu bagian, bahkan sempat menjabat sultan di Padepokan. Ada juga perhatian lainnya di hari ini, saudara. Usai jeda kami akan hadirkan beredarnya video mandi artis Nikita Mirzani yang membuat heboh. Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta polisi tegak. Indonesia menegaskan pihaknya hingga saat ini belum mengeluarkan fatwa secara resmi terkait Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi. Namun MUI mengimbau kepolisian segera menutup padepokan tersebut. Wasekjen Majelis Ulama Indonesia Amir Syah Tambunan menilai rencana gugatan pengikut Dimas Kanjeng taat pribadi terhadap MUI salah alamat dan kurang tepat. Apalagi MUI belum mengeluarkan fatwa tentang ajaran Dimas Kanjeng taat pribadi. Keberadaan Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi yang berada di Probolinggo, Jawa Timur hingga saat ini masih berdiri tegak dan menimbulkan polemik. Meski pimpinan padepokan tersebut yakni Dimas Kanjeng taat pribadi beserta sejumlah pengikutnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan pembunuhan, para pengikut taat pribadi tetap bertahan di padepokan. MUI mengimbau agar kepolisian segera mengusut tuntas kasus Padepokan Dimas Kanjeng dan segera menutup. Sebenarnya salah alamat kalau MUI digugat. Ya, justru sebaliknya. Gugatan yang dilakukan masyarakat kepada Padepokan itu karena telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, MUI mengeluarkan sikap itu justru untuk mengamankan, meredam suasana yang sudah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Kerugian korban kasus penipuan Dimas Kanjeng taat pribadi almarhumah Najmia bertambah menjadi 310 miliar dari kerugian sebelumnya sebesar 202 miliar rupiah. Sementara itu, 2 korban dengan kerugian mencapai 42 miliar rupiah melapor ke Polda Jatim. Menurut Humas Polda Sulawesi Selatan, Pol Frans Barung, pemeriksaan berkas perkara tahap kedua terhadap 16 saksi korban kasus penipuan Dimas Kanjeng taat pribadi sudah rampung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, jumlah kerugian korban almarhumah Najmia bertambah menjadi 310 miliar dari kerugian sebelumnya 202 miliar rupiah. Uang tunai ratusan miliar rupiah itu disetor korban dengan 9 kali penyetoran, baik setor tunai maupun ditransfer melalui sebuah bank. Seorang korban asal Jawa Tengah yang tidak
ingin diketahui identitasnya melapor ke Polda Jawa Timur. Melalui kuasa hukumnya, korban telah menyetor uang sebesar 35 miliar rupiah ke taat pribadi. Dalam laporannya, korban juga membawa barang bukti berupa dokumen serta 3 koper pemberian taat pribadi. Selain warga Jawa Tengah, beberapa hari sebelumnya Polda Jatim juga menerima laporan dari seorang korban asal Ponorogo dengan kerugian senilai 7 miliar rupiah. Hingga kini telah ada 8 orang korban penipuan taat pribadi yang melapor ke Mapolda Jatim. Dari mana? Akan menyerahkan barang bukti. PPATK menyebutkan Wali Kota Madiun